Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan kelompok yang beranggotakan Fidel Hikayat Nusa, lalu Zufar Atoyo Bahar, lalu saya sendiri Intan Dwi Febrianti dan Khairul Anam. Di sini kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Klasterisasi Cuaca dengan menggunakan K-means dan DB-scan clustering. Next. Cuaca adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pengetahuan tentang cuaca yang akurat dan dapat diandalkan sangatlah penting untuk berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan perjalanan hingga keamanan penerbangan. Namun, mencatat dan memahami pola cuaca yang kompleks dapat menjadi tugas yang menantang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dan pendekatan machine learning dapat memberikan kontribusi besar dalam klasifikasi dan pemahaman pola cuaca. Nah, tujuan dari proyek kami adalah yang pertama, mengidentifikasi pola cuaca yang signifikan, lalu mengkategorikan cuaca, dan yang terakhir membangun model prediksi cuaca. Tujuan yang satu ini akan dilaksanakan pada pengembangan selanjutnya. Next. Adapun data yang kami gunakan untuk proyek machine learning ini adalah data cuaca dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama ada atribut tanggal dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada atribut suhu minimum dalam derajat Celcius. Kemudian ada atribut suhu maksimum dalam derajat Celcius. Suhu rata-rata dalam derajat Celcius juga. Kelembapan rata-rata dalam bentuk persen. Curah hujan dalam durasi sinar matahari dalam jam, kecepatan angin maksimum dalam meter per sekon, arah angin pada kecepatan maksimum dalam derajat, kecepatan angin rata-rata dalam meter per sekon, dan arah angin paling sering dalam kode arah angin. Nah, data yang kami gunakan ada sebanyak 1355 baris dengan cuplikan data sebagai berikut yang tertera pada layar. Sumber data ini kami dapatkan dari Kaggle yang berjudul Semarang Daily Climate Data yang diambil pada tahun 2020 hingga 2023 dengan tautan sebagai berikut. Adapun rencana implementasi dari proyek machine learning ini akan diawali dengan pengumpulan data, yaitu data akan kami ambil dari Kaggle, kemudian preprocessing data yang meliputi 3 tahapan, dimulai dari cleaning data, kemudian normalisasi data menggunakan min-max scalar, dan kemudian prinsipal komponen analisis untuk mengurangi dimensi dari data. Setelah kita melakukan preprocessing data, kemudian data akan kami training menggunakan dua metode clustering, yaitu yang pertama ada K-means clustering dan yang kedua ada DB-scan. Kemudian hasilnya akan kami komparasikan untuk melihat perbedaannya. Setelah itu penerapan lanjutan akan kami lakukan setelah mid-test. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami akan menggunakan dua metode clustering, yaitu K-means clustering dan yang kedua adalah DB-scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. K-means clustering sendiri merupakan algoritma yang mengelompokkan titik-titik data ke dalam K-kelompok yang berbeda, di mana setiap titik data termasuk dalam kelompok dengan pusat terdekat. Sedangkan DB-scan sendiri merupakan metode clustering yang berbasis kepadatan atau density based dari titik-titik data dengan prinsip mengelompokkan data yang relatif berdekatan. Kemudian saya akan membahas mengenai hasil dari clustering tersebut dan seluruh proses dari clustering tersebut. Yang pertama dari processing terlebih dahulu, untuk langkah paling awal yaitu adalah untuk membuat data frame dari data CSV yang sudah ada dari data Kaggle tersebut. Kemudian adalah dengan melakukan cleaning data dengan cara menghilangkan nilai nol dari dataset. Terlihat bahwa nilai nol ada pada atribut RR yang mana totalnya ada 1331 data, dari semua datanya adalah 1355. Dan untuk nilai nol dihilangkan sehingga hanya tersisa 1331 baris dari total 1355 baris. Kemudian juga menghilangkan fitur atau atribut data yang tidak terpakai dan tidak relevan dengan
dengan dataset untuk ditrainingkan, yaitu ada tanggal dan juga arah angin paling sering. Kemudian melakukan normalisasi min-max scalar. Kemudian untuk selanjutnya ada prinsipal komponen analisis. Prinsipal komponen analisis tersebut menggunakan dua buah komponen agar dapat divisualisasikan lebih mudah dalam bentuk gambar plot dua dimensi dan mendapatkan variance ratio sebesar 0,46 dan 0,21. Terlihat bahwa dari plot PCA tersebut terlihat seperti akan membentuk dua buah klaster yang berbeda. Kemudian untuk melakukan K-mean clustering, pertama adalah dengan cara mencari jumlah klaster yang terbaik. Dan kami menggunakan metode elbow untuk mencari jumlah klaster yang terbaik tersebut dengan membandingkan antara inersia dan juga jumlah klaster. Inersia merupakan jumlah dari kuadrat sampel-sampel terhadap centroid dari sebuah klaster tersebut. Dilihat bahwa di nilai 2 ini terdapat lakukan yang sangat terlihat elbownya bahwa terlihat perbedaan dari penurunan tersebut. Jadi kami simpulkan bahwa kami akan menggunakan dua buah klaster. Kemudian berikut merupakan hasil dari K-mean clusteringnya dengan nilai K value sama dengan 2. Dan hasil dari klaster tersebut adalah klaster 0 terdiri dari 822 data dan klaster 1 terdiri dari 509 data. Kemudian adalah dibiskan dengan menggunakan epsilon sama dengan 0,09 yang mana epsilon merupakan nilai jarak maksimum untuk menjadi sebuah neighbor dan minimum point merupakan 10. Epsilon kita setting untuk nilai 0,09 karena kami menggunakan eh, standarisasi dengan menggunakan min-max scalar sehingga memiliki nilai dari 0 sampai 1 yang merupakan nilai yang sangat kecil sehingga dari default nilai dari scalar merupakan 0,5 kan, tapi kami turunkan agar tidak menjadi satu buah klaster. Kemudian minimum poinnya adalah 10 agar eh, menemukan klaster yang cukup padat. Kemudian dari hasil training tersebut terdiri dari dua buah klaster dan 64 noise dengan detail bahwa klaster 0 dengan total 790 dan klaster 1 dengan 470 dengan noise 64. Dalam proyek klasterisasi data cuaca menggunakan K-means clustering dan DBScan, kelompok kami menemukan bahwa kedua metode melakukan klasterisasi pada data cuaca dengan hasil yang relatif sama baik pada jumlah klaster maupun jumlah data tiap klasternya. Perbedaannya hanyalah pada K-means clustering, setiap data akan dimasukkan ke dalam klaster. Sedangkan pada DBScan, data yang bersifat noise tidak dimasukkan ke dalam klaster. Untuk penerapan selanjutnya yang akan dilakukan kelompok kami adalah pengembangan model prediksi cuaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.